Shalom Bapak Ibu Saudara, biarlah pada hari ini kita mau membuka hati untuk jamahan Tuhan dan berserah penuh di hadirat-Nya.
Tiada yang dapat
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti pujian kami masih ada sebagaimana kami ada hingga hari ini, hingga detik ini, oleh karena Engkau yang menjamin hidup kami, Engkau yang telah membentengi kami, melindungi kami dari berbagai macam mara bahaya, sehingga kami masih ada. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau, dan biarlah pada kesempatan kali ini kami diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan membentengi kami, menguatkan iman kami, bahkan mengajar kami untuk tetap tinggal dalam Tuhan, mengajar kami supaya kami tidak jatuh dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya firman yang diberitakan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kemampuan hamba-Mu sendiri. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan saya berharap kita tidak kehilangan sukacita dan senantiasa selalu ada rasa syukur meskipun kita hidup di tengah-tengah situasi yang katakanlah mungkin mencekam, mungkin menakutkan. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, kita akan senantiasa merasakan perlindungan Tuhan. Dalam rangkaian doa 10 hari ini kita masuk di dalam hari yang terakhir, hari yang ke-10, di mana kali ini saya akan berbicara mengenai Roh Kudus, jaminan hidup kita, yang terambil di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Efesus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus adalah kitab atau surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kalau kita membaca secara keseluruhan, surat ini berbicara tentang gereja yang adalah tubuh Kristus. Gereja yang adalah tubuh Kristus. Pertanyaannya, siapakah gereja itu? Kalau kita membaca di ayatnya yang keempat, di situ sangat gamblang dijelaskan oleh Paulus bahwa gereja yang dimaksudkan dalam surat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih sejak atau sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pemilihan Allah atas hidup kita bukan berlangsung kemarin atau minggu yang lalu. Tapi kita adalah orang-orang yang dijamin oleh Roh Kudus, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah inilah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan dari Roh Kudus. Ya. Orang-orang yang akan mendapatkan pemateraian dari Roh Kudus, yaitu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, kita melihat di ayat ke-14 di situ dikatakan Roh Kudus itu jaminan. Bapak Ibu Saudara, kata jaminan ini adalah kata yang sangat familiar dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita tidak sulit untuk memahami pengertian dari jaminan itu. Dalam teks asli bahasa Yunani, kata jaminan itu diterjemahkan atau menggunakan kata arabon, yang mana diartikan
sebagai uang muka. Ya. Bisa diartikan uang muka, bisa juga diartikan cincin. Bukan cincin pengantin, tapi cincin, ya, yang dimateraikan di jari pada saat pertunangan. Tentu saja kata uang muka ini mungkin bukan hal yang asing, itu sangat biasa dalam kehidupan kita. Misalnya kita ingin memiliki suatu barang atau misalnya kita mau kredit rumah, kredit kendaraan, itu biasanya ada yang namanya uang muka atau panjar, Bapak Ibu Saudara. Nah, uang muka atau panjar itu diberikan, dan ketika kita telah memberikan uang muka atau DP, ya, katakanlah kita kredit motor, kita kasih DP, maka motor itu sudah bisa kita pakai, kita bawa pulang. Demikian juga dengan cincin pertunangan. Ketika cincin itu telah disemat, ada janji di sana, ada ikatan di sana. Tapi kalau kita perhatikan ya, uang muka tadi yang dipergunakan untuk kita memiliki kendaraan bermotor, tentu motor itu sudah kita miliki, tapi belum kita miliki sepenuhnya, Bapak Ibu Saudara. Kapan kita memiliki sepenuhnya? Kita akan memiliki sepenuhnya ketika proses administrasi kreditnya telah selesai, mungkin 3 tahun selesai, baru kita akan memiliki sepenuhnya motor itu. Nah, ini analogi yang dipakai oleh Paulus untuk memudahkan para pembaca mengerti peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus menjamin atau memberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apa yang dijamin oleh Roh Kudus? Tentu saja yang dijamin oleh Roh Kudus adalah penebusan. Kalau kita baca ayat ke-14, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus menjamin orang-orang yang telah dipilih oleh Allah sejak semula itu dijamin oleh Roh Kudus sampai kita memiliki keselamatan atau karya penebusan itu secara sempurna. Ya, nanti ketika itu kita akan mendapatkan namanya kehidupan yang kekal. Kita memerintah bersama dengan Allah. Itu merupakan sebuah puncak daripada penebusan atau hasil dari jaminan yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kemudian ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan ada kata materai, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, biasanya materai ini ada muncul waktu kita menulis surat, ya, membuat surat pernyataan dan seterusnya. Materai itu memiliki paling tidak 3 tujuan atau 3 makna. Yang pertama, materai itu berbicara tentang Roh Kudus yang mengubah kehidupan orang percaya. Yang kedua, materai itu juga berbicara tentang Roh Kudus yang mengesahkan. Jadi materai itu bicara tentang legalitas, pengesahan. Kita ini sah disebut anak-anak Allah, kita ini sah dipilih oleh Allah, itu diwujudkan atau dilihat dari Roh Kudus yang memberikan pengesahan itu. Yang ketiga, makna dari materai itu adalah kepemilikan. Siapapun yang dimateraikan oleh Roh Kudus, dia adalah milik Allah. Kita bersyukur dan memuji Tuhan. Meskipun kita mungkin saat ini mengalami kesulitan dari berbagai macam sisi. Kita dibatasi oleh berbagai macam hal oleh karena COVID-19 ini yang tidak tahu kapan selesai. Tapi satu penghiburan kita bahwa Allah memberikan jaminan melalui Roh Kudus. Roh Kudus memateraikan kehidupan kita. Tadi kita berbicara tentang Roh Kudus yang memateraikan, yang menjamin. Lalu pertanyaan penting untuk kita, lalu apa sikap yang harus kita lakukan? Apakah kita pasif? Karena Roh Kudus sudah menjamin, Roh Kudus sudah memateraikan, lalu kita pasif dan tidak ada tindakan dalam diri kita. Tentu saja tidak seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca di ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga,
Itu 2 kali ditulis, di dalam Dia kamu juga. Artinya begini, pematraian Roh Kudus, penjaminan yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan orang percaya, itu hanya bisa dinikmati atau dialami orang percaya ketika dia ada di dalam Kristus. Ketika kita di luar Kristus, kita tidak mendapatkan jaminan tersebut. Kata di dalam Kristus merupakan kata atau ungkapan yang favorit bagi Paulus. Karena apa? Di tengah-tengah situasi kota Efesus yang marak dengan dosa-dosa percabulan, penyembahan berhala, okultisme, bisa saja dan berpotensi jemaat di sana itu terbawa atau keluar dari Kristus. Itu sangat amat mungkin terjadi. Sehingga kunci sesungguhnya di 2 ayat ini adalah di dalam Kristus itu sendiri. Kita tahu situasi kita hari ini bahwa pemerintah selalu memberikan arahan bahwa tempat yang paling aman saat ini adalah di rumah. Pemerintah menyarankan supaya kita jangan keluar rumah kalau tidak ada tujuan yang penting, menghindari keramaian. Tempat yang paling aman adalah di rumah. Tapi saya mau katakan, memang untuk kita menghadapi COVID-19 ini, tempat yang paling aman di rumah. Tapi untuk kita diyakinkan untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan dan menerima kehadiran Kristus dan jaminannya, ketika kita tinggal di dalam Kristus. Maka pertanyaannya untuk kita hari ini Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita tinggal dalam Kristus? Orang yang mengalami Roh Kudus pasti tinggal dalam Kristus. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita berkeyakinan bahwa tempat yang paling aman, tempat yang paling penuh dengan pengharapan, bukan hanya di rumah kita saja, bukan di mana-mana, tapi hanya ketika kita berada di dalam Kristus. Ini menjadi sebuah berita yang luar biasa di tengah-tengah keadaan yang mencekam, yang menakutkan yang kita alami hari ini. Tapi di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Di dalam Kristus selalu ada solusi dalam setiap persoalan hidup kita. Dan ketika kita ada dalam Kristus, maka jaminan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menjadi bagian kita untuk seterusnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sebuah kekuatan baru, peneguhan iman kita. Meskipun kita sekarang yakin kita telah diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kegenapan keselamatan itu akan kita nikmati ketika kita kelak sampai bertemu dengan Allah di sorga. Dan itu merupakan puncak daripada karya Roh Kudus. Kita menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara tidak sendirian. Kita kesulitan, tapi kita tidak pernah ditinggalkan. Ada roh penghibur yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Allah Roh Kudus. Yang ada dalam kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu dan saya, kehidupan orang-orang percaya di segala tempat, di segala abad, dimanapun berada, ketika dia percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada janji, jaminan dari Allah Roh Kudus. Kiranya ini menguatkan kita menjalani kehidupan kita selanjutnya. Mari kita menaikkan satu pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Dengan sikap berdoa, kita naikkan pujian ini untuk meresponi firman Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk renungan firman-Mu yang mengajar kami bahwa sesungguhnya Engkau, ketika Engkau terangkat ke sorga, Engkau menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Yang pada bagian ini kami pelajari, Roh Kudus itulah yang menjamin kehidupan kami. Roh Kudus itulah yang memateraikan kehidupan kami. Itulah yang memungkinkan kami sanggup mampu menghadapi kehidupan yang penuh dengan gejolak, penuh dengan goncangan, penuh dengan tantangan dan pergumulan yang begitu hebat. Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam diri kami mampu memberikan kami penghiburan, kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami pahami, pelajari bersama. Biarlah Engkau memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga memampukan kami menjalani kehidupan ini. Saat ini kami terus berdoa ya Tuhan, supaya bangsa kami diberi kemampuan daripada Allah untuk bisa melewati masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tolonglah bangsa kami ya Tuhan, supaya dimampukan oleh Tuhan. Bahkan pemerintah diberikan hikmat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang penting untuk bisa mengatasi persoalan ini. Terlebih orang-orang percaya dimanapun mereka berada, kuatkan, teguhkan mereka. Mereka dimampukan untuk menjalani, diberikan hikmat untuk tetap bisa melewati, bahkan hidup dalam keadaan yang sekarang ini sedang dijalani. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Yerusalem Baru Tuhan. Kami berdoa supaya tangan Tuhan terus menuntun para hamba-hamba-Mu, menuntun para jemaat-Mu, memberkati usaha pekerjaan mereka. Kami berdoa mereka dilengkapi oleh darah Kristus, mereka ditolong oleh Tuhan menjalani kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Ini syukur kami atas firman-Mu, ini doa kami
untuk bangsa kami, untuk jemaat Tuhan. Bahkan kami semua, kami percaya kami tidak sendiri. Ada Roh Allah yang tidak kelihatan itu, tapi penuh dengan kuasa, mampu memimpin kami melewati setiap tantangan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.